Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pagi ini Tuhan, pagi yang luar biasa Tuhan, anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah habis untuk kami Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah putus untuk kami Tuhan. Bapak, kami mau bersyukur Tuhan untuk apapun yang masih kami miliki pagi hari ini Tuhan. Keluarga kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan, suami kami Tuhan, bahkan pekerjaan kami Tuhan, bisnis kami Tuhan, semuanya ada di tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memfokuskan diri kami Tuhan, untuk kami bisa masuk lebih Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau di dalam hadirat kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sembah Dia, naikkan syukurmu. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
angkat suara. Ini rindu kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu
dalam hidup kami Yesus. Biarlah kami Tuhan terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini? Yes, Tuhan Yesus baik, benar. Kita mau semangat, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Kita menaikkan pujian ini. Come on. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Semua tangan di atas yuk. Katakan langit dan bumi. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. langit dan bumi. Sekali lagi. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah. Sembah sujud di hadapannya. Ku sembah. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka hari ini. Haleluya. Boleh naikkan tanganmu. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Sorakan wuh. Kurang keras dong. Sorakan wuh. Yes. Langit bumi, pujilah Tuhan. Come on. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan
baik, Tuhan luar biasa buat kita. Amin. Silahkan duduk untuk jemaat. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Ini doa kami Tuhan, kita naikkan sama-sama. Nyatakan yang kau mau, selidiki hati kami Yesus, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Sekali lagi, nyatakan yang kau mau terjadi dalam hidupku sesuai rencana untuk selidiki hatiku. Segala yang buruk Tuhan kau singkapkan. Bila ada yang salah, bersihkan hati kami. Jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan
berperang kami Yesus. Kami mau kembali kepadamu. Meninggalkan dunia Tuhan. Untuk terus Tuhan ada dalam kaki, di bawah kaki Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu tujuan utama kami sebagai wanita-wanita-Mu Tuhan. Pagi ini kami ada di tempat ini juga semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat hari ini. Pertemuan kami kembali di dalam kasih-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama, memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan bahkan sementara kami mendengar firman-Mu, biar Tuhan Engkau mengurapi kami semuanya. Saat ini Bapa, kami mau berdoa buat para wanita-wanita-Mu Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan setiap wanita-wanita-Mu Tuhan. Ketika mereka datang ke tempat ini, tanda penyerahan mereka secara totalitas di hadapan-Mu. Bahwa mereka mengangkat tangan atas setiap pergumulan mereka. Dan tangan Tuhan turun untuk menyelesaikan setiap pergumulan mereka Tuhan. Maka kami percaya Bapa, ketika wanita-Mu pulang dari tempat ini, mereka pulang membawa berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika para wanita-Mu mencari Engkau Bapa, apapun yang menjadi urusan dalam rumah tangga, urusan anak-anak, semua Tuhan selesaikan. Sebab mereka datang ke tempat yang benar. Sebab mereka datang memuji menyembah Engkau ya Bapa, mendengarkan firman-Mu. Sebagai tiang doa, kami tahu fungsi kami Tuhan. Maka untuk itu Bapa yang baik, apapun yang menjadi pergumulan setiap wanita-Mu di tempat ini,
Yesus, Engkau adalah jawaban yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah kelegaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa berdiri atas bangsa ini. Membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bangsa ini Tuhan, akhir-akhir ini dilanda banjir yang luar biasa. Di mana-mana Tuhan berita yang menakutkan. Tapi satu hal yang kami mau pegang Bapa, ketika kami Tuhan berpegang teguh kepada Engkau, kami tahu bahwa itu adalah permulaan tanda-tanda akhir zaman. Untuk itu buat kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan bangsa ini tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, berikan Tuhan setiap keputusan-keputusan yang benar yang dibuat oleh presiden kami. Sehingga keputusan itu Tuhan berpihak kepada rakyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan demikian juga Tuhan Bapak Presiden kami Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan mereka untuk bangsa ini, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan TNI Polri biarlah tetap bersinergi menjaga keamanan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan di tingkat legislatif Tuhan kami bawa terus ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka Tuhan suarakan, biarlah membawa suara rakyat. Karena ketika mereka dipilih membawa ataupun mewakili rakyat Tuhan, mereka ada di parlemen Tuhan, mereka membawa suara rakyat. Sehingga mereka tidak menguntungkan diri sendiri, tapi mengambil keputusan yang selalu berpihak kepada rakyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Ini yang menjadi kerinduan kami bahwa bangsa ini tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga Tuhan bawa keluarga gembala kami Bapak Timothy Abraham, juga wakil gembala kami Tuhan Pastor Aliang dan Ibu Jenny beserta dengan anak-anaknya. Biar mereka boleh tetap Tuhan sehati sepikir untuk memajukan pelayanan di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Bersama kami hamba-Mu Julita Manik. Tuhan sudah ada. Mari Tuhan ketika hamba-Mu ini berdiri di tempat ini. Engkau urapi Bapak. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya adalah perkataan yang berasal daripada Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan pagi ini buat wanita-Mu Bapak. Maka itu yang akan disampaikan. Ketika kami mendengar dan kami boleh mengerti dan kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu, inilah menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah menaikkan doa kami percaya Engkau ada di ruangan ini, Engkau ada dalam hati kami. Terima kasih Engkau ajak kami makan sehidangan dengan Engkau, dengan firman-Mu. Kami percaya kami akan dikenyangkan, kami akan dikuatkan, kami akan punya spiritual energy Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Engkau inginkan terjadi di dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara-saudariku semuanya, shalom. Ya, sekali lagi saya terima kasih ya kepada Woman of Love yang selalu memberikan kesempatan untuk menyaksikan firman Tuhan di tempat ini. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan, judulnya The Power of Waiting. Gak ada orang yang suka nunggu, amin. Saya mau sampaikan ini, mungkin banyak perjalanan hidup atau orang-orang yang saya lihat yang harus menunggu ya. Dan ternyata menunggu itu punya kuasa.
Nah hari-hari ini kita lihat ya wanita tuh sudah maju sekali ya. Wanita bisa jadi siapa saja ya saat ini ya. Dan ada opportunity yang diberikan, peluang-peluang. Waduh sudah luar biasa dibandingkan dengan zaman dulu. Nah saya ini penggemar drama Korea Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya lagi nonton satu drama yang baru 4 episode, ini Netflix series. Waduh itu saya nangis. Padahal saya udah jarang nangis nonton drakor karena ilmu saya udah banyak nonton drakor. Jadi kalau hal sepele udah gak bisa bikin nangis. Kalau hal yang biasa tuh saya udah gak nangis gitu ya. Karena saya sudah nonton tuh udah dari sejak tahun berapa gitu ya. Dari zaman Bayong Jun Winter Sonata yang membuat saya nangis-nangis. Habis itu saya udah tahu ilmunya ya. Nanti pasti cintanya ditolak, tidak direstui orang tua, kemudian pergi ke luar negeri. Jadi Incheon itu selalu ada di drama Korea saudara ya. Kemudian nanti kena sakit gitu ya. Pokoknya udah tahu kalau dulu nangis Bombay, belakangan udah gak bisa nangis. Tapi waktu saya nonton yang itu, waduh saya nangis ya saudara. Karena apa? Itu kisah tentang kehidupan dari sejak tahun 1950. Biasanya saya paling gak suka nonton yang jadul-jadul gitu, saya gak suka. Senengnya nonton yang modern-modern, yang kaya-kaya ya. Pokoknya kalau anak cebol gitu ya, cebol itu bukan cebol ya, cebol itu orang kaya konglomerat, jatuh cinta sama gadis miskin gitu ya saudara. Wah itu baru seneng kan, cantik-cantik ya orangnya. Ini enggak, pakaiannya pakai hanbok yang, tapi wah saya nangis baru 4 episode. Kalau nggak percaya lihat netizen semua memuji-muji dalam tempo 24 jam sudah number 1 di Indonesia dan di Korea ya. Nah itu salah satu drakor yang saya rekomend saudara untuk ditonton ya. Tapi artinya apa? Saya lihat itu seriously. Karena itu tentang kehidupan bagaimana tahun 50-an wanita itu hampir tidak punya harganya. Jadi kalau lahir anak perempuan ya, kan mereka belum di dalam Tuhan ya. Wah tuh itu pokoknya didoa-doain, dilemparin kacang merah supaya apa? Melepaskan segala kutuk dari hidup menantunya ini ya. Supaya apa? Punya anak laki. Pinter gak bisa sekolah. Itu menyedihkan. Itu zaman tahun-tahun dulu ya. Nah kenapa saya rekomen? Karena itu baik sekali untuk menyadarkan kalau kita punya orang tua, punya ibu. Kita lebih mengasihi anak-anak muda. Kalau kau nonton itu saya garanti kau pasti akan lebih menyayangi ibumu ya. Nah jadi artinya sekarang dibandingkan sekarang peluangnya begitu luar biasa. Wanita sudah bisa jadi CEO, amin. Saya baru pelayanan di Zoom meeting. Ya kalau Zoom meeting kan kita cuma lihat wajah-wajah ya, kita nggak tahu kenal dekat orangnya. Ini juga PD wanita gitu ya. Luar biasa sekali seorang ibu jadi seorang CEO ya. Luar biasa sekali. Banyak peluang diberikan dalam pelayanan. Zaman dulu perempuan nggak boleh khotbah. Bahkan sampai sekarang masih ada beberapa ya aliran Calvin itu perempuan gak boleh khotbah, perempuan gak boleh jadi gembala. Sekarang begitu banyak kesempatan dibuka, namanya opportunity, kesempatan. Tapi yang kita lupa ada satu peluang yang orang gak suka, yaitu peluang untuk menunggu. Kenapa orang gak suka? Apalagi wanita ya. Kita tuh seneng semuanya under control, ya kan? Kita suka mengontrol, makanya dibilang tunduklah kepada suamimu. Kalau nggak ada ayat itu sudah ditanduk-tanduk lah itu suami ya. Karena wanita ini kan seperti orang yang injak gas ya, ngegas terus ya. Jadi bahaya. Dulu saya pikir suami saya tuh kalau khotbah suka nyeritain saya dulu. Saya bilang, Pi hati-hati kamu Pi, kamu cerita-ceritain aku itu kan aku yang dulu. Jangan, kamu harus kasih tahu itu istri saya yang dulu gitu. Dia ngomong gini, istri saya tuh orangnya totalitas. Kalau ngerjain apa-apa selalu totalitas. Begitu dia mau olahraga, dia juga totalitas. Dan juga totalitas membeli semua pakaian olahraga segala warna ya untuk dipakai ya. Ya kan kalau pria kan ya udah cukup 1, 2, 3. Oh ini enggak segala warna. Duh saya pikir apa saya greedy gitu ya. Tapi akhirnya saya renungkan, memang perempuan tuh senang semuanya under control. Kenapa ibu beli sepatu yang sama bisa 5 warna? Karena kita mau bukan masalah. Karena kita suka ya. Terus kita pilih, karena kita pikir gini, kita semua mau under control kan. Nanti suatu ketika ada dress code yang harus pakai sepatu merah, aku nggak punya. Jadi kenapa kita beli? Karena kita mau mengontrol sebelum itu terjadi. Ya nggak, kalau direnungkan ya kan, agak menghibur diri sedikit lah ya. Jadi bukan karena aku suka shopping, ada indikasi perempuan itu suka ngontrol. Ya, kenapa kejatuhan pertama kali dalam dosa di-trigger oleh wanita? Karena wanita suka ngontrol. Dia kepengen tahu semuanya. Kalau aku makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu udah gak perlu tanya Tuhan. Semua sudah under my control. Nah akibatnya apa? Gak suka opportunity untuk waiting. Karena kalau orang nunggu itu artinya di luar kontrol kita.
Ya enggak saudara? Kita punya kemampuan, kita enggak bisa lakukan apa-apa. Semua orang enggak suka. Padahal sebenarnya kenapa dikatakan the power of waiting? Waiting itu membuat kita growing. Waiting itu membuat kita learning sesuatu. Waiting itu mengubah kita menjadi better, bahkan the best version of us, of me. Orang kalau nggak nunggu, dia nggak ngalami proses. Tapi waktu ngalami proses, jadi kalau kita ngerti namanya opportunity of waiting, itu bicara tentang apa? Journey-nya, amin. Journey-nya yang membuat kita growing, tumbuh. Journey-nya yang membuat kita pasti belajar. Kenapa ya belum terjadi? Apa yang harus kuubah dalam hidupku? Kita jadi learning. Kemudian ketika kita growing and learning, ketika kita toleh ke belakang, aku sudah berubah menjadi better version of me. Amin gak saudara-saudara? Jadi firman Tuhan berkata Yesaya 40 ayat 31 adalah satu keindahan untuk menunggu. Karena tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru yang gak didapat kalau kita gak nunggu. Waktu kita nanti-nantikan Tuhan artinya kita leaning, kita bersandar kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Kenapa kita harus bersandar? Karena kita gak bisa selesaikan dengan cara kita sendiri. Biasanya kalau kita bisa selesaikan dengan cara kita sendiri, kita pasti gak bersandar sama Tuhan. Saya ingat koko saya dulu ya, saya pernah ceritakan ya, waktu anaknya sakit, tadinya dikira flu biasa, tapi ternyata leukemia. Ya, leukemia, dan kemudian dia katakan nih, oh ada rumah sakit di Malaysia banyak itu khusus cancer, semua orang kemungkinan sembuhnya tinggi, masih bisa mengandalkan dokter manusia. Tapi ketika beberapa bulan ada di sana bukannya tambah baik, ternyata itu cancer yang sangat bahaya sekali. Sudah kan ada level-levelnya leukemia, itu udah level yang sangat bahaya. Ini koko saya tadinya gak takut Tuhan, ke gereja gak pernah. Kalau anak istri ke gereja dia bilang titip salam sama Tuhan Yesus. Coba tuh saudara, titip salam sama Tuhan Yesus. Ngapain? Waduh, main apa game online. Waduh, kena game online ya. Udah gak ada kerasa kerinduan. Tapi begitu ketika my control gak bisa selesaikan, uang gak bisa selesaikan, teknologi gak bisa selesaikan, langsung apa? Datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Pada saat keadaan kritis itu sebenarnya saya lagi diundang ke Australia. Saya sudah mau pelayanan ya, saya udah mau apply visa, artinya paspor saya kan harus ditahan gitu ya. Tiba-tiba dengar kabar kritis. Saya nggak jadi, saya sampai kesel tuh orang di Australia, saya nggak jadi datang ya, karena mereka kan sudah prepare sebelumnya ngundang tuh kan butuh izin, nggak jadi datang. Orang mereka kalau mau datangkan orang yang lain lagi dari Indonesia butuh waktu, kesel sekali mereka. Tapi saya bilang Tuhan, aku harus lihat keponakanku. Tapi saya bersyukur ya, itulah kesempatan saya melihat dia waktu masih hidup. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana keluarga ini mendekat kepada Tuhan. Saya gak pernah lihat koko saya seperti itu saudara. Jadi kalau in between visit dokter, mereka doa, mereka nyanyi. Ya, gak ada musik, mereka pakai itu loh. MP3, ya kan suka ada ya kidung jemaat atau apa itu ada MP3, apa tuh namanya -1, mereka nyembah Tuhan. Pemandangannya menurut saya indah sekali. Dijawab gak doanya? 10 bulan nunggu. Meninggal tuh anaknya saudara. Harta habis. Tapi yang saya lihat, koko saya dan ipar saya berubah menjadi the better version. Mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Harusnya kan marah ya sama Tuhan. Mereka, waduh sekarang bisa jadi berkat. Adiknya yang masih ada, yang cecenya yang meninggal, adiknya masih ada. Itu juga menjadi pelayan Tuhan sungguh-sungguh sejak usia muda. Wow, saya bilang, itu yang namanya mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Lah kalau gak nunggu gak naik terbang kita, amin. Gak tinggal selalu bersama Tuhan, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan Tuhan bilang mereka berlari tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tapi kenapa ya kalau kita nunggu kok malah kita rasanya lesu. Kok kita merasa lelah, kita merasa kita digempur. Kenapa? Kita ingin cepat selesai, kita ingin cepat dijawab. Ada banyak pergumulan Bapak Ibu Saudara, amin. Saya pernah nunggu 20 tahun. Makanya kalau mau nanya tentang nunggu boleh tanya sama saya. Untuk jadi artis rohani saya tunggu 20 tahun. Bukan jadi artis rohaninya. Masuk dalam panggilan Tuhan yang Tuhan panggil. Bukan saya yang minta, 20 tahun saya nunggu. 20 tahun saudara, sebenarnya jadi artis rohaninya 17 tahun menunggu, plus 3 tahun yang saya bilang saya pelayanan kemana-mana tertolak-tolak. 20 tahun itu gak mudah. Saya doain anak saya pernah saksikan juga di sini yang paling besar 10 tahun. Sekarang saya masih menunggu lagi 10 tahun baru ngelihat ternyata jawaban-jawaban. Tapi saya masih nunggu lagi untuk 2 adiknya nih.
Tapi pengalaman saya menunggu yang lama itu membuat saya yakin. Sekalipun aku belum lihat. Karena yang menunggu Cece 10 tahun anakku yang sulung itu gak ada sesuatu pun yang membuat saya bisa percaya bahwa Tuhan bisa membalikkan keadaan. Gak percaya, kalau melihat kenyataan di depan mata itu gak percaya. Anakku itu sudah hampir hikikomori. Yang tahu namanya hikikomori itu shut in. Shut in itu nutup diri. Kan saya pernah cerita ya. Waktu dia saya kunjungin sudah mulai membuka diri. Saya masuk ke tempat kosnya, anak saya kuliah di ITB Bandung, papa mama kuliah di ITB Bandung gak bisa tolong. Gak bisa tolong untuk bangkit, harus dia yang bangkit. Tapi ketika hatinya mulai terbuka, saya datang, waduh itu saya kaget. Dan puji Tuhan, anakku yang paling besar ini diberikan karakter oleh Tuhan, gampang melupakan. Karena saya tahu kalau dia ingat besok dia pasti sedih. Saya yang menyaksikan, saya ingat. Saudara, saya masuk ke dalam kamarnya, itu gak kelihatan lantainya. Itu ciri-ciri orang hikikomori. Beli sesuatu buangnya di dalam, tapi bukan makanan yang busuk ya. Kotak kardus lah, apalah itu, wow, saya banyak bawa plastik yang segede gini untuk buang itu sampah, saudara. Itu buktinya bukan main-main. Pergumulannya bukan main-main. Kalau bukan aku diangkat Tuhan ke tempat yang tinggi. Kalau bukan aku dapat kekuatan di sana. Kalau bukan ketika aku berlari tadi seperti kata firman Tuhan. Pasti aku sudah lesu. Aku mau berjalan untuk menyelesaikan persoalannya. Aku pasti sudah jadi lelah. Tapi ternyata di dalam Tuhan semua bisa teratasi. Nah saudara-saudaraku. Jadi ada the power of waiting. Amin. Firman Tuhan katakan, nah saya ambil case-nya dari wanita itu dari Hakim-Hakim pasal 4. Ya. Ayat 3 dan 4. Kenapa saya bagian ayat ini? Karena ini bicara tentang waiting. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi. Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun. 20 tahun saudara. Ini ayat agak beda. Kalau hakim-hakim yang lain tuh bicara begini. Ketika mereka berseru nyaring kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang pahlawan dan yang bisa maju perang. Ya enggak saudara? Ini agak beda nih. Waktu tentang Deborah itu pergi ke peperangan gak pernah perang. Dia bukan orang yang dibangkitkan untuk berperang. Tapi apa keberadaannya saat itu? Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Kenapa saya suka ini? Ini juga mencirikan perempuan yang multitasking ya. Jadi dia bisa menjadi seorang istri ya. Gak diceritakan anaknya tapi di dalam Hakim-Hakim 5 dikatakan bahwa Deborah adalah ibu Israel. Ya saudara, kemudian dikatakan dia juga hakim marketplace ya. Ketika ada orang datang meminta nasihat dia bisa lakukan. Tapi dia juga adalah nabiah pelayanan multitasking. Jadi ibu-ibu yang bekerja di marketplace gak usah jadi kecil hati. Merasa engkau kurang daripada ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga. Ibu-ibu berumah tangga juga jangan kau merasa yang hanya pekerjaan ibu rumah tangga. Jangan kau merasa bahwa engkau kurang. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah sesuatu panggilan. Amin. Jadi artinya dia bisa lakukan. Tapi kenapa menarik? Ini bicara waiting. Jadi dia itu, saya percaya ada beberapa periode dia sudah menjadi seorang nabiah dan seorang hakim. Yang orang bolak-balik tanya pendapat. Dan nabiah pelayanan. Tapi saudara tahu butuh 20 tahun untuk orang yang sudah dikepung punya persoalan baru teriak sama Tuhan. Butuh waktu 10 tahun, anakku, aku hamba Tuhan, suamiku hamba Tuhan. Kami berdoa, kami memuji, kami menyembah, ada orang yang support kami. Butuh 10 tahun sampai dia sendiri mau, aku perlu Tuhan. Deborah, nabiah, kenal tentang Tuhan. Seorang hakim, diberkati knowledge untuk menolong orang keluar dari persoalannya. Berarti artinya selama itu dia juga tolong orang Israel. Tapi gak membuat orang Israel ini unity untuk berseru kepada Tuhan. Ya gak saudara? Banyak kita tuh gak ngerti. Aku ini sudah doa Tuhan untuk anakku. Kok belum terjadi? Saudara, bukannya saudara saja yang ngalamin. Bukannya aku saja yang ngalamin. Deborah pun ngalamin. Ini kan nyesek banget nih saudara. Udah dilayani, udah dikasih tahu tentang Tuhan. Kenapa mereka belum berseru? Karena belum kepepet, ya enggak? Karena belum sampai cliff. Masih ketika ditolong, kayaknya belum tentu semua karena Tuhan. Ya enggak saudara? Contoh ada di Alkitab namanya Amazia. Amazia itu sudah sewa prajurit bayaran. Sudah keluarkan uang banyak. Kemudian datang Tuhan.
melalui nabinya, kenapa kok nggak percaya sama Tuhan? Udah dibayar, nggak usah dipakai. Itu aja di dalam 1 Tawarikh pasal 25. Saya suka sekali cerita itu saudara. Tapi kemudian dia pikir, ya udahlah berangkat ke medan perang. Tapi kan aku udah bayar. Kata Tuhan, aku bisa menggantikan lebih daripada itu. Dia maju perang tanpa prajurit bayaran, dia menang. Kan harusnya kan kalau menurut pikiran kita, wah inilah waktunya datang sama Tuhan. Ya enggak saudara? Masuk akal enggak? Masuk akal. Tapi ketika dia lihat ilah-ilah patung tuangan yang negeri yang dia datang itu negeri yang hebat, yang kaya raya, dia mulai berpikir, jangan-jangan Tuhannya yang membuat mereka hebat. Dia bawa model patung tuangan itu yang bikin dia menang Tuhan. Dia bawa modelnya, dia suruh buat untuk ditaruh di kerajaan Yehuda. Jadi enggak aneh kalau Nabiah seorang hakim ya, dia pasti role model. Kenapa? Nggak mungkin dia dipakai Tuhan, dipakai di Israel kalau dia nggak tunduk sama suaminya, nggak mungkin. Karena kita gimana mau nasihatin, ya nggak, misalnya ada rumah tangga yang bertikai, gimana mau nasihatin? Ini pasti orang yang luar biasa dipakai Tuhan, tapi dia masih ngerti panggilannya di dalam hidupnya sebagai seorang wanita. Dia hormat sama suaminya. Suaminya kasih kesempatan sama dia juga, ya menghormati istrinya. Teman pewaris kasih karunia untuk melakukan panggilannya. Saya punya pengalaman yang lucu saudara. Waktu saya jadi rilis album saya, ada press conference. Terus ada perawatan yang ngomong gini, Bu, suami ibu gak merasa terancam? Karena suami saya gembala, saya istri gembala gitu ya. Kemudian dikata saya artis rohani, saya pengkhotbah, saya penyanyi, saya penulis lagu gitu ya. Suami ibu gak terancam gitu ya. Saya bilang, suami saya itu adalah supporter saya number 1. Pak Binsar tuh gak pernah terancam. Pernah suatu ketika ada orang yang undang saya, sekali-sekali undang suaminya gitu kan. Saudara, ketemu di lift pengerjaan bilang, ini Bapak Juli Tamanik. Lah ilah saudara, bukan Bapak Binsar. Harusnya kan saya nyonya Binsar Sitorus. Suamiku dibilang Bapak Juli Tamanik. Makanya saya bilang sama suami saya, dia sering gitu ya kalau khotbah di gereja gitu. Ya iyalah, nanti kadang-kadang orang pikir saya Bapak ini dia sebut sama kejadian. Kamu sering ngomong kayak gitu, kejadian gitu loh saudara. Jadi artinya apa? Tapi saya tahu dia gak pernah merasa terancam. Kenapa? Saya di rumah tunduk sama dia. Saya dengerin nasihatnya. Jadi sama. Tapi artinya kita sudah melakukan semuanya pun saudaraku, enggak terjadi perubahan. Anak yang kita doakan belum berubah. Suami atau istri, pekerjaan kita kok masih begitu-begitu saja. Saudara, waiting on God is sangat berguna bagi kita. Amin. Ada benefit. It's good for us. Amin saudara. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita menunggu? Apa yang Deborah lakukan? Dia tetap lakukan bagiannya sebagai nabiah. Dia tetap lakukan bagiannya sebagai hakim. Dia tetap lakukan bagiannya sebagai istri. Pokoknya apa yang bagianku kukerjakan supaya apa? Aku mengizinkan Tuhan moving forward melakukan bagiannya yang tidak kelihatan. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Gak usah lihat kiri kanan yang ada di tangan, itu kerjakan. Anak yang lagi rebel, sekarang kan lagi musim nih saudara. Jangan salahkan generasi, jangan salahkan keadaan. Apa yang di tanganmu kerjakan, sekuat tenagamu. Ya ibu-ibu sekarang ya, kau mau mengerti parenting yang baik, begitu banyak sumber. Nah saya bersyukur ya, saya ngeliat nih pastor tim ini banyak sekali menyediakan ya kelas-kelas ya, pengajaran-pengajaran untuk membekali. Ikut, itu yang namanya mengerjakan sekuat tenaga. Untuk membekali kita mengerti. Karena kalau kita dulu kan tahu bahasa itu cuma bahasa kasih gitu aja ya. Ternyata bahasa kasih itu banyak ya. Ada anak kita bahasa kasihnya apa? Ada yang bahasa kasihnya tuh mungkin dipeluk, ada yang bahasa kasihnya diberikan hadiah, ada yang bahasa kasihnya komplimen. Dulu kan kita nggak tahu gitu ya. Begitu kita ngerti, itu yang namanya melakukan sekuat tenaga yang ada di tangan kita. Urusi dengan baik. Ya, bisnis yang belum berubah, pekerjaan yang belum naik, kerjakan sekuat tenaga. Apa yang ada di tangan? Waktu anak saya bekerja yang nomor 1 ya, sesudah dia akhirnya lulus, dia keluar ya dari, saya pikir udah selesai pergumulan saya. Ternyata belum, itu masih belum masuk 10 tahun ya. Dia belum terlalu sungguh-sungguh ya saudara. Dia kerja gajinya kecil. Saya mulai ngajarkan prinsip ini, kerjakan yang ada di tanganmu sekuat tenagamu.
Jangan pernah hitung-hitungan karena engkau bekerja untuk Tuhan. Saya ajarkan sama dia, bosmu itu bukan bos yang di kantor. Itu hanya perpanjangan tangan Tuhan. Bosmu itu Tuhan. Kalau bekerja untuk Tuhan sekuat tenaga, sepenuh hati. Yang memberikan upahmu itu Tuhan. Itu saya sering ngomong sama dia saudara. Tapi butuh waktu 10 tahun untuk membuat dia menjerit sama Tuhan. Ya enggak saudara? Jadi lakukan saja. Nah, tapi yang menjadi persoalan ini sering menggempur kita. Ketika keadaan belum berubah, kita jadi sedih, ya enggak saudara? Kadang-kadang zaman sekarang kan udah beda ya sama zaman dulu. Zaman dulu bapak saya melotot dikit gak perlu pakai ngomong, aku udah takut ya. Sekarang aku melotot, dia lebih melotot lagi. Kita kerasin, dia lebih keras lagi. Jadi kekerasan, kemarahan tidak pernah mendatangkan kebaikan. Ya saudara, itu kadang-kadang menggempur kita. Nah saudara, engkau harus berjuang. Ibu-ibu engkau harus berjuang. Jangan biarkan salah apapun, mau perbuatan orang lain, perbuatan anakmu, perbuatan orang sedang bermasalah denganmu, perbuatan akibat dari pekerjaanmu, itu menggempur dirimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena engkau sedang berjuang. Oleh sebab itu apa? Tindakanmu selain engkau mengerjakan sekuat tenagamu, love yourself first. Ini saya ajarkan kepada saudara. Love yourself first. Saudara harus mengerti, bukan hanya anakmu yang dikasih Tuhan, engkau pun dikasih Tuhan. Ingat itu. Karena banyak yang tergempur. Ya, wajahnya pun sudah tidak ada sukacita. Kenapa? Sedih. Belum ada perubahan. Tergempur. Makan jadi gak enak. Ya kan? Gak mau lagi dandan. Ya, gak mau, rasanya dunia ini sudah seperti kiamat. Salah. Aku pernah di dalam satu keadaan saudara. Anakku 3 perempuan. 3-3-nya ngulah. Itu saya ngadu kan sama suamiku kan. Terus dia ngomong gini, ya memang harus begitulah gini gitu. Saya bilang ngomong gini, Pi kalau kamu gak dengar aku siapa lagi yang dengar aku. Aku ngomong sama anak dia gak mau dengar, Pi kalau kamu gak dengar, kamu gak usah ngomong apa-apa, dengerin aja aku gitu kan saudara ya. Itu ternyata teknik yang baik ya, mencurahkan isi hati. Saudara tahu, ada di Alkitab, ini materi khotbah saya yang lain ya. Ada di Alkitab, the saddest psalm in Bible. Ujungnya gak ada kata bahwa Tuhan menjawab, enggak ada, gelap. Ada loh di Alkitab, makanya gak banyak mau khotbahin itu. Tapi suatu ketika kalau diizinkan saya akan khotbahin itu saudara. Tapi sebenarnya itu baik, mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan itu baik. Ya, jadi ada kelegaan, kasihi dirimu. Ketika saya tiba-tiba ingat, aku kan, jadi kita tujuannya fokus kita kepada orang yang kita perjuangkan, anak kita kan. Kita mau yang terbaik, jadi kita fokus sama dia, mengasihi dia. Kita lupa bahwa Tuhan bilang, engkau harus mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi anakmu terus kemudian hatimu digempur, engkau sedih, engkau susah. Dan engkau merasa, waduh makin berat, berarti engkau gak mengasihi dirimu. Begitu saya ngerti itu, saya pajang profil saya, love myself first. Dibaca mana saya? Love myself first. Kamu gak mau ngomong sama mami ampuni kamu, mami tetap mendoakan kamu, tapi mami gak mau terganggu perasaan mami. Kalau kamu gak mengasihi mami tetap mengasihi kamu, mami mau tetap bahagia. Wow, saudara, aku mau bahagia. Ku traktir diriku beli baju bagus. Apa yang bisa membuat aku bahagia? Aku bilang sama suamiku, ayo kita jalan-jalan. Karena apa? Oh saudara, kalau naik pesawat aja kau dengarkan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau engkau mau tolong anakmu pakai masker, oksigen, pakai dulu masker kepadamu. Kalau engkau enggak bahagia, bagaimana engkau bisa membuat anakmu bahagia? Perbaiki hatimu. Jangan biarkan keadaan itu membuat engkau menjadi keras kaku dan kemudian imanmu tergerus. Bagaimana engkau mau membuat anakmu beriman kalau engkau sendiri tak beriman? Jadi kasihi dirimu, traktir dirimu, senangkan hatimu. Ketika engkau sudah kuat, fight back. Amin. Kerjakan lagi, tapi sudah dengan dimensi yang baru. Tanpa kita sadari, waktu kita waiting, tadi seperti saya kata kita growing, kita learning, the better, belum sampai the best, the better version of me. Anak-anak mulai lihat, kok mami digituin, mami biasa kan langsung ngomel kan. Kok gak ngomel? Kenapa aku gak ngomel? Karena aku bahagia. Kebahagiaanku tidak ditentukan oleh hasil. Kau belum berubah, aku tetap bahagia. Kau berubah, aku bahagia. Karena yang membuat aku bahagia itu Tuhan.
Bukan hanya kau yang dikasihi Tuhan, aku pun dikasihi Tuhan. Saudara harus ingat itu. Ketika kita bergumul, kita begitu fokus kepada pergumulan kita. Kita lupa. Kita bilang Tuhan kasih dia, kita lupa bahwa kita pun dikasihi Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Jadi jaga hatimu. Jadi sebenarnya kenapa kita harus mengasihi diri kita? Karena panggilan untuk waiting itu adalah calling, special calling. Saudara lihat wanita-wanita yang menunggu. Sarah yang menunggu, ya kan? Rahel juga harus menunggu. Hana yang menunggu. Saya sekarang jadi renung. Oh, Hana itu memang tidak mau makan kan? Tapi kenapa dia bolak-balik ke rumah Tuhan? Disakiti setiap kali pergi ke rumah Tuhan itu sakit. Karena kalau setiap kali dapat dia bagiannya lebih kecil. Karena gak punya anak. Tapi kenapa dia insist? Karena dia tahu disitulah satu-satunya benteng pertahanan dia yang membuat dia tahu bahwa dia dikasihi Tuhan. Ada harapan yang baru, imannya bangkit lagi. Tahun berikutnya masih datang? Datang. Sudah dijawab? Belum. Tapi ketika kita menanti di dalam Tuhan, itu juga sama sebenarnya kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Amin. Supaya diri kita diperbaiki, iman kita diperbaiki, kasih kita diperbaiki. Setuju katakan amin. Nah saudara-saudaraku, ada ayat yang mengingatkan kita bahwa kita itu harus mengerti the power of waiting. Karena hari-hari ke depan ini saudara dan saya akan banyak dihadapkan tentang waiting. Waiting dalam banyak hal. Saudara dalam 2 Timotius 3, ini rangkumannya saja karena ayatnya panjang sekali 1-4. Dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Artinya apa? Dalam bisnis, dalam usaha juga akan ada yang namanya waiting. Karena masanya lebih sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Anda berbisnis mungkin kita akan mengalami nanti di sini ada orang pemfitnah ya. Orang yang gak mengerti membalas kasih, sudah ditolong, bukannya ingat. Itu kan banyak kita alami. Itu yang kejadian. Manusia mencintai diri sendiri menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, pemfitnah. Nah berontak terhadap orang tua. Jadi gak usah, memang generasi stroberi, generasi Z. Gak usah. Belum ada istilah itu, Tuhan sudah lihat. Ini ditulis zamannya Timotius loh saudara. Belum ada, baby boomer saja belum ada saudara. Tuhan sudah lihat. Makin lama nanti makin parah. Berontak sama orang tua, tidak tahu terima kasih. Makanya ibu-ibu kalau anakmu sepertinya gak tahu terima kasih, gak usah kesel. Gak usah kesel, Tuhan sudah lihat gak? Tuhan sudah lihat ya. Tidak mempedulikan agama, ogah-ogahan ke gereja. Ya, kemudian tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelaskan wah bla 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 bla, begitu luar biasa. Ini artinya apa? Artinya apa ini saudara? Tuhan sudah hadir sebelum ini semuanya ada. Tuhan sudah lihat. Tuhan sudah kasih jalan keluar. Jadi ibu-ibu yang sedang menunggu jawaban. Sebelum engkau sampai ke jawabanmu, Tuhan sudah ada di sana. Karena dia tidak dibatasi waktu. Dulu, sekarang, kalau kita masa yang akan datang, bagi Tuhan bukan masa yang akan datang. Dia sudah ada di sana. Sebelum Deborah dan Barak mengalami kemenangan, Tuhan sudah ada di sana. Amin. Tapi Tuhan itu tidak bisa bekerja sesuka hatinya kan saudara. Makanya perlu orang yang berteriak kepada Tuhan. Karena ada kehendak bebas ya enggak saudara. Kalau sesuka hatinya Tuhan semua orang sudah selamat. Kenapa enggak semua orang selamat? Harus ada kehendak bebas kita yang mengatakan I need you Lord. Selamatkan aku Tuhan. Makanya saya sering berpikir. Kenapa ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepat? Bisa jadi seharusnya bisa lebih cepat. Tapi ketika itu tidak terjadi bukan berarti Tuhan kehilangan akal untuk membuat. Tuhan tuh sibuk untuk memberikan masa depan penuh pengharapan kepada kita semuanya. Saya ingat anak saya waktu kerja di Singapura itu saudara ya. Kalau kita ngomong, dia selalu ngomong gini. Karena papa mama hamba Tuhan selalu ngomongnya Alkitab. Padahal kita udah samar-samarkan. Ayatnya bukan menurut pengkhotbah, udah gak pakai gitu saudara. Tapi dia udah tahu nih konten nasihat kita ini pasti firman Tuhan kan saudara. Dia ngomong gitu, aku mau jalani seperti aku ya, singkat cerita dia ngomong gitu kan. Kenapa? Sulit bagi dia, karena dia lihat banyak orang gak dalam Tuhan pun sukses ya gak saudara. Seperti Amazia tadi, apa memang perlu, ini jangan-jangan karena papa mama hamba Tuhan ngomongnya selalu Tuhan. Nah saudara-saudara, saya ngelihat tuh tiba-tiba beberapa waktu kemudian telepon lagi kok lebih bright. Ternyata dia ngomong, aku pergi ke planetarium di Singapura. Lagi gini aja, lagi gabut, lagi gak tahu ngapain, tapi kayak terdorong untuk pergi ke sana. Di sana itu kan ada yang ngomong ya inilah bumi, inilah galaksi bumi gitu kan. Pas lihat galaksi bumi dengan bumi aja, bumi udah kecil. Terus dia ngomong, kamu
ada sebesar apa di sana? Kecil sekali ya, kecil. Ternyata galaksi bumi bukannya satu-satunya, adalah si galaksi lain yang jauh lebih besar dari bumi. Nah, kamu sebesar apa? Terus dia ngomong sama kami, kenapa aku selalu overthinking ya? Selalu ngerasa, kan dia selalu mengalami didera gitu ya waktu kerja Singapura. Orang lain lebih pintar, orang China mainland tuh lebih pintar. Aku tuh udah kayak apa ya, udah gak ada harganya, bla bla bla. Selalu ngomong gitu. Kita ngomong pakai ayat Alkitab nggak mau didengar. Tapi artinya apa? Waktu dia sampai ke sana, yang ngomong, yang apa tuh namanya, yang sedang menjelaskan bilang kita hanya bahkan lebih kecil dari setitik debu. Terus dia ngomong sama kami, ternyata aku lebih kecil dari debu. Kenapa aku overthinking? Berarti orang lain pun sama. Orang-orang hebat pun cuma setitik debu, ya nggak kan? Udah debu saudara, nggak ada artinya. Kenapa aku overthinking? Coba nih, coba saudara. Nyesel nggak saya kalau saya cemberut-cemberut, kesel-kesel, sedih-sedih? Oh, Tuhan bisa membawa dia gitu loh ke sana. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Ya nggak saudara? Dan saya pikir habis ini pasti dia akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kan gitu kan saudara ya. Tapi saya lurusin, benar nak. Tapi nggak salah kalau mama bilang di ayat Alkitab ya. Memang kita setitik debu nak. Mazmur 103. Ini bagian dari lagu yang saya tulis ya. Seperti Bapa sayang anak. Tapi saya cuma berhenti sampai di situ kan. Tapi Mazmur berkata, karena dia tahu, kenapa dia sayang sama kita? Dia tahu siapa kita, bahwa kita ini debu. Jadi saya bilang betul nak, kita debu. Tapi apa yang membedakan dari orang lain? Debu ini dikasihi Tuhan. Dia mau mati bagi debu. Saya pikir udah dengar itu dia sungguh-sungguh. Enggak. Sama kayak Deborah ya. Waduh udah sampai 20 tahun loh digencet. Tapi artinya mereka masih punya jalan keluar, masih bisa makan, ya, masih bisa ada kelegaan. Makanya nggak berteriak, makanya Tuhan tunggu, nggak di sini, nanti di titik lain. Saya tuh suka membayangkan gitu ya. Tuhan itu sibuk loh saudara, untuk membuat kita, orang yang kita doakan tuh sampai kepada kegenapan rencananya. Oleh sebab itu, remember your calling as a helper, Ezer. Helper ini bukan budak. Ya, bukan seperti kita mempekerjakan asisten rumah tangga gitu, bukan. Helper ini adalah pasangan untuk bekerja bersama-sama. Ezer, penolong. Nah saudara, jadi bukan helpless person, orang yang tak berdaya. Seringkali ketika kita nunggu, kita pikir kita tak berdaya. Kita ini helper, amin. Penolong, Ezer, Hakim-Hakim 5 ayat 23. Ini nyanyiannya Deborah. Jadi kalau mau, ini banyak hint ya. Di Hakim-Hakim 4 sama 5 ini luar biasa kalau menurut saya. Dikatakan begini, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Dari kata help, Ezer. Kan lucu ya, memang Tuhan perlu dibantu? No, karena ini ditulis nyanyian. Nyanyian sesudah menang. Mereka menang dibuat oleh Tuhan. Ya, jadi artinya ketika Tuhan bilang datang membantu Tuhan, bukan kalau Tuhan kita bantu terus Tuhan jadi menang, bukan. Tapi Tuhan senang memakai kita sebagai penolong. Harus ada orang yang maju. Dan saudara lihat Tuhan bergerak ketika apa? Barak maju baru Tuhan bergerak. Jadi bukan kehidupan yang pasif menunggu itu. Kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh gairah. Apa ya yang mau dibuat oleh Tuhan? Masih gagal di titik planetarium, harusnya kan masih semangat ya. Apalagi yang mau dibuat Tuhan ya. Jadi bagian kita lakukan yang bisa kita tahu dan sambil kita menanti-nanti. Dan sebagai penolong ini saudara, kan ada yang gini ya, saya suka dengar cerita, waduh puji Tuhan ya kami di keluarga gak ada ngalamin seperti itu. Saudara, wanita itu ditakdirkan sebagai penolong. Engkau gak ngalami itu pun, engkau harus jadi penolong bagi teman-temanmu yang lain yang sedang struggle. Amin. Karena apa? Untuk menang ini saudara, enggak cuman kerjanya Deborah dan Barak. Ada 6 suku Israel yang ketika Tuhan, ayo siapa yang mau bantu? Mereka bantu. Tapi ada 6 suku yang enggak mau bergerak. Padahal tahu maksud Tuhan mau perang. Siapa saja mereka saudara ya. Mereka itu ada namanya, saya secara singkat saja, Bani Ruben. Ya, Hakim-Hakim 5 ayat 16. Mereka gak datang membantu Tuhan karena banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Overthinking, akibatnya menunda-nunda. Saya belajar saudara, not my business pun kalau orang ngomong sama saya, minta didoakan, saya pasti akan doakan. Karena I'm a helper. Ya, bukan jemaatku pun, kalau ketika aku pelayanan, Bu tolong doakan saya.
Saya nggak mau overthinking, banyak pertimbangan. Lo kan bukan jemaat saya, apa hubungannya dengan saya? Kalau itu nanti kita masuk hanya mau melindungi diri sendiri, itu ada di suku Gilead ya. Ini dari suku mana? Keturunannya Yusuf. Hakim-Hakim 5 ayat 17. Hanya protect your family, protect your business, hanya protect your own. Saudara, dikatakan orang ini nggak mau bantu, tinggal di seberang Sungai Yordan. Kan beda ya, ada yang di seberang. Ngapain mesti ke sana? Pokoknya kami aman gitu loh saudara. No, ini berarti artinya nggak turut menjadi penolong. Padahal Tuhan bilang yang namanya waiting, menolong orang waiting itu sama dengan orang yang waiting. Amin. Dan itu panggilan yang spesial. Bukan karena di-abandon sama Tuhan. Bukan karena kita di-ignore sama Tuhan. Itu panggilan spesial. Bapak, ibu, saudara engkau yang lagi nunggu. Itu panggilan spesial. Kuatkan hatimu. Kemudian not my business, suku Dan. Hakim 5 ayat 17b. Mengapa mereka tinggal dekat kapal? Oh bisnisnya oke, ngapain mesti tolong orang lain? Pelayananku oke, hidupku oke, it's not my business. Nah saya pernah pelayanan saudara, selesai pelayanan. Ada seorang anak muda datang. Dia tadi pelayanan di depan. Saya pikir kok anak muda kan biasanya mau foto. Mau foto ya? Saya bilang, oh enggak tante, boleh nggak ngomong sebentar? Nah tadinya mau ngomong dekat pintu keluar kan, mau dekat pintu keluar. Tapi ternyata ibu-ibu yang lain mau foto-foto, jadi kita di-drag ke depan lagi. Jadi ikut ke depan. Habis itu terpaksalah dia ngomong sama saya sudah foto di depan. Tahu nggak apa yang dia ceritakan saudara? Yang dia ceritakan, maminya itu ketua pelayanan wanita di situ. Bermasalah dengan rumah tangga. Tolong doakan kami tante. Saya langsung sedih karena saya pernah nunggu. Saya ngerti artinya nunggu itu. Saya ngerti depresi nunggu. Ketua pelayanan suaminya gak oke. Makanya kalau engkau punya beban, lagi waiting, manfaatkan teman-teman lain untuk menjadi penolong. Jangan ragu untuk cerita masalahmu. Karena di mana 2 atau 3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Kuasa bondingnya kuat, dia kenal kita, mereka peduli sama kita. Saya doakan saudara, sampai saya, gak enak kan sama mamanya ada di situ, mamanya ada di depan juga. Aduh tahu gitu tadi ngomongnya di belakang. Pernah lagi kemarin baru terjadi pulang pelayanan lagi foto-foto. Seorang ibu sudah omah ya. Anaknya yang assist saya, anaknya companion saya di pelayanan itu. Berbisik-bisik sampai 2 kali saya merasakan kesesakan hatinya. Ibu tolong anak saya, dia sebut nama anaknya. Dia lagi punya masalah besar ibu. Mamahnya minta tolong saya doain. Saya mau jadi helper, saya penolong. Bukan jemaatku, itu orang lain. Tapi kalau Tuhan izinkan aku dengar, aku doakan. Kalau aku ingat tiba-tiba, aku doakan. Dan ada lagi namanya sudah zona nyaman, suku Asyar. Duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Saudara ingat, kalau engkau nyaman sekarang, belum tentu engkau nyaman di ke depan. Engkau nyaman sekarang, keturunanmu belum tentu nyaman. Saudara tahu bagaimana supaya engkau menjaga itu? Ketika ada orang mau minta tolong kepadamu, tolong. Supaya nanti ke depannya engkau ditolong. Saya bilang sama anak saya bilang begini, dulu papa saya nolong orang gila-gilaan, ugal-ugalan. Sampai kesel saya saudara. Kalau datang ke sepupu saya yang dari kampung-kampung gitu ya datang gitu kan kami tinggal di kota. Tunjukin rapotnya bagus. Semuanya pergi ke mall, dibeliin sepatunya, kami cuma nengok-nengok aja. Jadi dia lebih baik sama saudaranya daripada pada anaknya gitu loh saudara. Keselnya luar biasa. Sekarang saya ngerti. Kenapa Tuhan izinkan papa saya nolong ugal-ugalan? Karena di depan nanti saya juga akan ditolong orang ugal-ugalan. Balik tuh ke kita saudara. Makanya kalau ada teman yang lagi kesulitan, jangan bilang it's not mine. It's not my problem. Kenapa engkau diizinkan dengar? Mungkin nanti keturunanmu juga akan mengalami persoalan. Mereka akan ditolong Tuhan. Mereka akan ada orang yang berdoa. Sepakat, pegang itu. Jadi artinya yang dapat keistimewaan bukan hanya orang yang nunggu. Teman-temannya orang yang nunggu juga dapat keistimewaan. Teman-temannya orang yang tahu persoalan orang sedang menunggu. Mereka itu punya tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Dan setialah tunggu sampai Tuhan bertindak. Hakim-Hakim 4 ayat 15, aneh ya cara Tuhan ya, gak masuk akal. Punya 900 kereta besi, di orang Israel 1 besi pun gak ada.
20 tahun bayangin gak punya senjata. Ayat 15, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Itu yang dia andalkan, 900 kereta besi yang dia andalkan, gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa itu terjadi saudara? Saudara, karena Tuhan bekerja. Roma 8 ayat 28 ini pegang. Tuhan bekerja mendatang dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja, planetarium, ya enggak saudara? Yang saudara pernah dengar, Tuhan bekerja waktu anak saya pergi ke Afrika, ya enggak saudara? Siapa yang menduga bahwa kijang-kijang jerapah bisa ngomong sama anak saya? Lihat kami berbeda, tapi kami survive di hutan yang besar. Itu yang namanya Tuhan bekerja itu seperti itu. Nggak bisa kita tebak cara bekerja. Tapi di atas segala sesuatu, selama saudara berpijak di atas bumi dan langit di atasmu, engkau berhak menerima segala berkat Tuhan. Janji Tuhan, itu sumpahnya Musa. Dia bilang, kalau selama engkau berpijak, aku berkata kepadamu, pilihlah kehidupan. Kehidupan itu apa? Taati Tuhanmu, setia kepada firman-Nya, lakukan kehendaknya. Apa yang kau tahu kerjakan, maka berkat Tuhan akan menjadi bagianmu. Saudara, coba kita lihat ya ayat terakhir. Gimana caranya Tuhan mengalahkan? Enggak selalu gini, itu semua terpental. Enggak loh saudara, cara Tuhan tuh banyak ya. Hakim-Hakim 5 ayat 20, dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Kan pergi ke Kison, ya. Sungai Kison banjir, menghanyutkan musuh. Jadi banyak ahli Alkitab berkata begini. Saudara kan tahu kan pergerakan pasang surut itu dibuat dari peredaran tata surya, ya. Bulan, matahari, ya. Terjadi bekerja sama tuh yang namanya tata surya. Sehingga sungainya yang tenang jadi banjir, banyak lumpur, kereta besi 900 gak bisa gerak, pasukannya kucar kacir, ada yang tenggelam. Saudara lihat, Tuhan gak pernah kehilangan akal. Amin. Jadi kalau kita lagi waiting, terima kasih, panggilan yang indah. Ya, saya akhiri dengan kesaksian, saya pernah bagikan ya kemarin ketika saya. Ini juga keluarga yang lagi waiting, yang saya ceritakan, anak yang luar biasa. Lulusan dari Australia dan Universitas Indonesia. Di Australia sudah diwisuda dengan predikat cum laude, ya. Kembali menjelang 3 hari sebelum wisuda di Universitas Indonesia dengan predikat mahasiswa terbaik Fakultas Teknik, anaknya kecelakaan. Hancur, wajahnya hancur. Di sini saya ngeliat wanita penolong, saya pikir gini, ini bapak ya, jadi ayahnya anak ini. Kalau nggak ada istrinya, ini udah hancur nih saudara. Istrinya bisa bawa jenazah anaknya ke Surabaya, kejadiannya dekat Malang, ya, ke Surabaya, minta direkonstruksi wajahnya. Dia bilang apa? Pokoknya pulangnya mesti wajah manusia. Wah, bisa nggak mirip nggak? Itu suami udah lemas, udah nggak bisa ngapain. Istri masih bisa kuat. Itu artinya kita komplimen untuk suami kita, amin. Hancur harapannya. Kalau dengar kata-katanya di rumah duka itu saudara, aduh pecah kita. Tangis tuh pecah saudara. Nggak ada yang nggak nangis. Biasanya kan kalau rumah duka kan kalau ada orang yang ngomong, yang lain ngomong juga kan. Ya nggak saudara? Sampai saya pikir ngapain bikin ibadah di rumah duka, nggak ada yang denger. Ya, makan kacang kan gitu saudara ya. Makanya jangan sedain kacang pak ya. Makan kacang, ngobrol-ngobrol nggak dengerin. Ini semua orang dengerin. Dia bilang, anakku ini spesial kata bapak. Ditangisi sama bapaknya. Anak orang kaya saudara. Bapaknya udah setup perusahaan untuk dia kerjakan, untuk berpartner dengan perusahaan bapaknya. Jaguar pun bisa aku beli. Dia bilang, anaknya minta motor, saking baiknya nih anak. Gak mau kelihatan anak putra mahkota. Baik sekali. Suami saya ini lihat anak pelayanan dari sejak kecil udah ikut kita. Suami saya sering ngomong gini, dia nanti nih penerus gereja kita, jadi pastor. Dia ngomong gitu, saudara, waktu keluarga ini kesulitan, kami jadi helper-helper yang menolong mereka untuk bangkit. Bapaknya ambil doa puasa udah 3 kali 40 hari, cari Tuhan. Kesesakan kenapa mesti diambil? Dari semua ungkapan di rumah duka yang saya bisa dengar. Waktu kata penghiburan di rumah, kita datang ke rumah ya. Bapaknya sambil ngomong terima kasih sudah datang. Saya jadi punya pengharapan lagi. Saya bilang, Pak, dia udah menggenapi panggilannya. Dia enggak mati sia-sia. Kenapa? Selama dia di Australia, selama dia di Jakarta, dia lakukan panggilannya seperti seorang gembala. Saudara, sampai di Australia disebut dia tuh 911. Karena setiap temannya perlu, dia pasti datang.
Mau itu lagi subuh-subuh, mau lagi tengah malam, oh macet itu apa air gitu ya, saluran air. Ditelepon, di WA datang. Makanya dalam panggilan dia tuh 911. Saudara, banyak orang menjadi helper buat keluarganya untuk bangkit. Ya, akhirnya dia apa? Dia bangkit. Bangkit ini keluarga. Ya. Masih in waiting proses, tapi saya sudah bilang, Pak percaya. Bapak belum lihat. Jadi ketika mereka melahirkan anak ini, memberi nama, mereka nggak tahu. Jadi Tuhan itu sudah hadir, sudah ngerti. Inisialnya 4 suku kata namanya saudara. Orang tua yang ngasih nggak pernah ngerti. Orang-orang yang bersaksi, yang menghibur, yang bilang kalau disingkat namanya ada 4 suku kata. Singkatannya tahu nggak saudara apa? Emas. Jadi ada E, ada M, ada A, ada S. Emas. Sudah melakukan bagian, dia kumpuli temannya berapa hari sebelum dia meninggal untuk bersekutu lagi bersama-sama. Masih mau pelayanan di gereja yang kecil, pada lulusan orang hebat, lulusan orang kaya. Sebanyakan di gereja saya bukan anak orang kaya, masih punya hati melayani luar biasa. Saya bilang, Pak, dia sudah jadi pastor, dia sudah mengenal panggilannya. Tapi wajahnya hancur. Ada orang lagi yang ngomong, enggak seperti Yesus. Yesus itu bahkan begitu buruk rupanya tidak dikenali lagi. Enggak masalah wajah meninggal buruk, amin. Yang penting hatinya tetap milik Tuhan Yesus. Wow, orang tuanya bangkit saudara. Sekarang mereka lagi in between untuk membangun sebuah rumah doa untuk retreat di daerah sekitar Cilengsi sana saudara. Itu sebenarnya kebun lemon ya. Mereka bangun dan izinnya mudah karena ada simpati dari warga sekitar. Padahal itu enggak mudah bikin tempat di situ. Mereka simpati karena makamnya pun ditaruh di situ. Saudara, saya bilang, Pak, percaya apa yang hamba-hamba Tuhan sudah lihat. Percaya Pak supaya engkau kuat. Nanti di tempat retret ini ada anak-anak muda menjadi emas, emas, emas. Emas ditanam 1 akan tumbuh puluhan, ratusan emas. Aku bernubuat. Dan saya percaya itu akan terjadi. Jadi saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau engkau waiting, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sukacita, amin. Jangan jadi murung. Saya sering kata, Bu, anak yang ibu saya minta doa belum berubah. Wah, saya lihat muka ibunya udah bentuk huruf U kebalik. Mulutnya, jangan. Sukacita, belum ditolong. Tuhanku tidak kehilangan akal, amin. Bisa kirim orang bukan cara, nanti tiba disambar geledek. Enggak, bisa dikirim, kayaknya orang hebat bisa menyerbu ke sungai. Di sungai itu engkau dihancurkan oleh Tuhan. Yang jelas, Tuhan sudah ada di masa depan. Di masa pergumulanmu dijawab, Tuhan sudah ada di sana. Kalau Tuhan sudah di sana, biarkan dia urus segala sesuatu. Bagian kita setia, kerjakan apa yang bagian kita, tetap menjadi penolong dan sukacita dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau begitu concern terhadap hidup kami Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu itu enggak ada yang gagal. Oleh sebab itu kami yang sedang menunggu, kami mau sukacita menunggu dalam Engkau Tuhan. Menanti-nantikan apa yang ingin Kau kerjakan bagi orang-orang yang kami kasih. Dan pokok-pokok doa kami. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan tidak ada yang gagal dan Engkau menggenapi dengan indah pada waktunya. Kau proses sedemikian rupa sehingga setiap kami, orang-orang yang kami doakan, orang-orang yang sedang ada dalam tanggung jawab kami untuk kami doakan. Mereka kembali kepadamu, mereka hatinya melekat kepadamu dan mereka menjadi orang-orang yang juga masuk dalam kegenapan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus dimeteraikanlah firman ini dan kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Siapa yang diberkati pagi siang hari ini? Terima kasih untuk Bapak Ibu Julita Manik. Ibu Julita Manik untuk firman-Nya yang sudah ditaburkan. Karena tadi kesaksiannya tentang suami istrinya itu ya. Jadi saya ada sedikit pengumuman. Untuk Sunday service di Gereja City of Love tanggal 16 Maret 2025 akan diadakan secara onsite jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna dan akan diadakan di Sampurna Strategic Square, North Tower lantai 3. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau hadir dipersilahkan juga.
Untuk hari Minggu kita berjumpa di City of Love Church. Kemudian sama luar biasanya pada hari ini, minggu depan juga akan kembali diadakan Women of Love, tanggal 18 Maret 2025, pukul 11 siang, dan akan dilayani oleh Pendeta Jesse Lantang di Senayan City Residence lantai mezanin. Jadi minggu depan jangan lupa untuk hadir kembali, kita mau bersekutu kembali dan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Untuk persembahan syukur sudah disediakan amplop-amplop putih yang sudah dibagikan di kursi Bapak Ibu Saudara. Nanti boleh dimasukkan ke kotak yang ada di meja di belakang pilar. Baik. Terima kasih. Kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menutup ibadah pagi siang hari ini. Ku rasakan kuasa Yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bu Julita, terima kasih banyak buat pesan firman Tuhan yang memberkati setiap kita. Jadi ibu-ibu adalah helper ya. The power of waiting. Saudara, memang saya juga bayangkan kenapa ya lebih banyak ibadah wanita ya. Jadi kita juga ada woman of love. Belum ada man of love. Karena ternyata ibu-ibu tuh dampaknya, pengaruhnya sangat dahsyat. Dari kitab Kejadian, Adam pun nurut sama Hawa, saudara. Jadi ibu-ibu memang harus benar-benar punya pengenalan Tuhan yang luar biasa. Karena suami adalah kepala, ibu bisa mengarahkan kepala. Ya, karena lehernya. Jadi kalau suami saya mau ke kiri, saya sikat ke kanan, Pak. Ya, makanya banyak bapak-bapak tuh sakit pinggang. Ya, bahkan saraf kejepit karena ditarik terus. Nah, saudara, karena itu ibu-ibu terus jadilah penolong yang hidup takut akan Tuhan. Menjadi orang yang berbuah roh, ya, dipenuhi Roh Kudus. Karena perkataan istri ini pasti berdampak. Ya, kita mau terus menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Oh ya Bu, tadi drakornya belum ada judulnya. 4 episode nangis, saya perlu tahu itu. Oke, ibu-ibu yang lain juga pengen tahu judulnya, nanti di WA aja Bu. Oke, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Thank you buat semua yang melayani. Tuhan menyertai juga.